Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fasil dari kelompok 3 akan mempresentasikan submateri C, yaitu politik pendidikan Islam di era kemerdekaan dan Orde Lama. Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Islam setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP 27 Desember 1945 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam antara lain yaitu pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, akan tetapi musuh-musuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada Oktober 1945, para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda atau sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang berkategori sebagai syuhada perang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan. 2. Pemerintah RI adalah satu-satunya yang sah, wajib dibela dan diselamatkan. 3. Musuh-musuh RI, Belanda atau sekutu pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah fi sabilillah. Pada bulan 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR, sekolah rakyat atau sekolah dasar, sampai kelas 6. Pada masa itu, keadaan keamanan Indonesia masih belum mantap sehingga SKB dua menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, eksistensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 yang sampai sekarang masih berlaku. Yang di situ dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pada 1950, di mana kedaulatan Indonesia telah dipilih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama, Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan bulan Januari. Dalam sidang pleno MPRS pada Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: melaksanakan manipul ustek di bidang mental atau agama atau kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah, dasar, sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid dewasa menyatakan keberatannya. Demikianlah tentang politik pendidikan Islam di era kemerdekaan dan Orde Lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadana wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.